Kamu pernah nggak berada di hubungan yang nggak jelas? Dia bilang sayang, tapi nggak pernah kasih kepastian. Ada perhatian, tapi nggak ada pengakuan. Hubungan tanpa status, katanya bebas. Tapi kenapa rasanya justru terjebak? Malam ini kita akan membahas luka di balik hubungan yang berjalan tanpa arah atau hubungan tanpa status. Selamat malam. Aku tahu malam-malam seperti ini sering membuat pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang gak ada jawabannya. Salah satunya adalah tentang hubungan tanpa status. Sebuah hubungan yang gak bisa didefinisikan, bukan teman, tapi juga bukan pasangan. Kamu ada di antara harapan dan ketidakpastian. Dan kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku tetap bertahan di hubungan ini? Malam ini aku ingin kita berbicara tentang itu. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya kita cari. Ada seseorang teman, sebut saja namanya Dina. Dina sudah lama dekat dengan seseorang. Mereka pergi bersama, berbagi cerita, bahkan saling peduli. Tapi ketika Dina mencoba bertanya, kita ini apa? Jawabannya selalu samar. Orang itu bilang, kita jalanin aja dulu, aku nyaman sama kamu. Awalnya Dina menerima, dia berpikir yang penting dia ada untukku. Tapi semakin lama Dina mulai merasa lelah. Karena setiap kali dia melihat orang itu dengan orang lain, dia merasa cemburu. Tapi apa haknya? Mereka kan gak punya status, mereka bukan berpacaran. Apa yang kamu cari di dalam hubungan tanpa status ini? Hubungan tanpa status seringkali membingungkan. Karena gak ada aturan yang jelas. Kamu ingin lebih, tapi dia ingin bebas. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya kamu cari? Kalau kamu mencari kepastian, hubungan tanpa status hampir selalu membuatmu kecewa. Karena seringkali hubungan seperti ini hanya memberikan keintiman tanpa tanggung jawab. Dan kalau aku boleh jujur, hubungan tanpa status jarang menjadi sesuatu yang sehat. Kamu hanya akan terus menjadi terjebak dalam ketidakpastian. Tanda-tanda kamu harus memikirkan ulang. Dia hanya datang saat kamu butuh. Itu merupakan tanda-tanda kamu harus memikirkan ulang hubungan status ini. Hubungan tanpa status ini. Apa dia hanya ada saat dia butuh perhatian, tapi menghilang ketika kamu yang butuh dia. Kamu selalu takut bertanya tentang masa depan setiap kali kamu ingin tahu arah hubungan ini. Kamu ragu untuk bertanya, karena kamu takut jawabannya akan mengecewakan. Kamu merasa lebih banyak berkorban. Hubungan tanpa status seringkali membuat satu pihak merasa lebih banyak memberi daripada menerima. Dia tidak takut kehilanganmu. Kalau dia benar-benar peduli, dia akan berusaha memberikan kepastian. Kalau tidak, mungkin kamu hanya opsinya, bukan pilihannya. Aku pernah mendengar kisah lagi seorang yang akhirnya memilih pergi dari hubungan tanpa status. Dia bilang, awalnya aku takut karena aku gak mau kehilangan dia. Tapi semakin lama aku sadar, aku sudah kehilangan diriku sendiri. Dan itu adalah hal yang paling menyedihkan dari hubungan tanpa status. Kamu mungkin masih memilikinya, tapi kamu kehilangan rasa damai dalam dirimu. Bagaimana keluar dari hubungan tanpa status? Tentukan apa yang kamu inginkan. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu ingin hubungan yang jelas? Kalau iya, maka kamu perlu memperjuangkan itu. Berani bertanya dan minta kepastian. Jangan takut bertanya, kita ini apa? Lebih baik tahu jawabannya sekarang daripada terus berada di hubungan yang menggantung ini. Siap untuk melangkah pergi. Kalau dia nggak bisa memberikan kepastian, kamu punya hak untuk pergi. Melepaskan itu sulit, tapi kadang itu adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Fokus pada dirimu sendiri. Hubungan tanpa status seringkali membuatmu lupa bahwa kamu juga berhak bahagia. Jadi, mulai fokus pada hal-hal yang membuatmu merasa utuh, tanpa bergantung pada orang lain. Hubungan tanpa status itu seperti berdiri di tengah hujan tanpa payung. Kamu mungkin menikmatinya sesaat, tapi lama-kelamaan kamu akan kedinginan. Kadang alasan kita bertahan di hubungan tanpa status bukan karena kita nggak tahu itu salah, tapi karena kita takut menghadapi kenyataan bahwa mungkin dia nggak pernah benar-benar menginginkan kita.
Kita bertahan karena takut sendirian, karena merasa dia adalah yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Kita berpikir, kalau aku pergi, apakah aku akan menemukan seorang yang lebih baik? Tapi tahu nggak, bertahan di hubungan yang nggak sehat hanya akan membuat kamu semakin jauh dari kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Ada cerita seorang teman lagi, sebut saja namanya Andra. Dia menjalani hubungan tanpa status selama hampir 3 tahun. Setiap kali dia mencoba bertanya, apa kita bisa jadi lebih dari ini? Jawaban selalu sama, aku belum siap, tapi aku gak mau kehilangan kamu. Sok romantis. Andra berpikir, oke, mungkin aku harus sabar. Tapi setelah 3 tahun, yang terjadi hanya pengulangan. Andra tetap di tempat yang sama, sementara orang itu melanjutkan hidupnya tanpa rasa bersalah. Akhirnya Anda memutuskan untuk pergi. Itu bukan keputusan yang mudah. Dia bilang aku merasa seperti meninggalkan sebagian dari diriku yang di sana. Tapi aku tahu, kalau aku tetap tinggal, aku hanya akan terus kehilangan diriku yang lebih dalam. Memilih diri kita bukan berarti kamu egois. Itu artinya kamu sadar bahwa cinta harus saling memberi, bukan hanya satu pihak yang berjuang. Hubungan tanpa status seringkali membuat kamu merasa seperti berdiri di perbatasan, tidak bisa maju tapi juga tidak bisa mundur, dan itu melelahkan. Kamu punya hak untuk merasa dicintai sepenuhnya, bukan setengah-setengah ya. Kamu berhak mendapatkan seorang yang tidak hanya bilang, aku nyaman denganmu, tapi juga, aku ingin masa depan bersamamu. Itu yang penting. Apa yang harus kamu pertimbangkan sebelum melangkah pergi? Apa yang kamu rasakan lebih sering, bahagia atau tersiksa? Kalau hubungan ini lebih sering membuat kamu menangis daripada tersenyum, mungkin itu tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Apa dia benar-benar peduli? Perhatikan tindakannya. Bukan hanya kata-katanya, seorang yang peduli akan memberikan kepastian, bukan hanya janji kosong. Apa yang akan terjadi kalau kamu tetap bertahan? Bayangkan dirimu 5 tahun ke depan. Kalau dia masih tetap sama, apakah kamu siap menjalani hidup seperti ini lebih lama? Apakah kamu takut pergi karena takut sendirian? Kadang ketakutan kita untuk melangkah pergi hanya karena kita belum belajar mencintai diri sendiri. Tapi sendirian itu lebih baik daripada bersama seorang yang tidak pernah benar-benar memilihmu. Aku tahu melangkah pergi dari hubungan tanpa status itu gak mudah. Rasanya seperti melepaskan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidupmu. Tapi kamu harus ingat, kamu layak mendapatkan cinta yang utuh. Cinta yang tidak membuatmu bertanya-tanya setiap hari. Jadi, kalau hubungan ini lebih sering membuatmu lelah daripada bahagia, mungkin saatnya kamu berkata, aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Aku harap cerita dan renungan ini bisa memberikan sedikit kekuatan untukmu yang sedang berjuang di tengah ketidakpastian. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Dan ingat, mencintai dirimu sendiri adalah langkah pertama menuju cinta yang sejati.